Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Bapa Ansanghong adalah Tuhan Kristus yang datang untuk kedua kali. Ketika kita berkata bahwa Bapa Ansanghong adalah Tuhan dan Kristus yang sudah datang ke bumi ini, banyak orang bertanya kepada kita, dia sudah dilahirkan di bumi sama seperti kita. Jadi bagaimana Anda bisa berkata bahwa dia adalah Tuhan? Banyak orang sekarang mengatakan tepat seperti yang telah dikatakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang Yahudi 2000 tahun yang lalu. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk segera membuktikan Kristus Ansanghong adalah Tuhan ketika kita ditanya orang lain seperti itu, bukan? Untuk itu, kita harus membuktikan perbuatan para rasul dalam memberitakan Injil 2000 tahun yang lalu melalui kitab Kisah Para Rasul. Mereka mengabdikan diri dalam memberitakan Yesus adalah Kristus setelah mereka menerima Roh Kudus hujan awal musim pada hari Pentakosta. Pada waktu itu, orang-orang memandang Yesus hanya sebagai anak Yusuf, tukang kayu dari Nazaret, atau anak Maria. Mereka menganggap Yesus hanya seorang pendiri agama baru. Sepertinya ada banyak perbedaan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang Tuhan pikirkan di dunia rohani. Jadi hari ini firman dengan judul Bapa Ansanghong adalah Tuhan Kristus yang datang untuk kedua kali. Khususnya, mari kita pelajari Alkitab bahwa dia adalah Tuhan karena dia sudah menggenapi nubuat tentang tahta Daud. Banyak nabi sudah menuliskan banyak nubuat di dalam Alkitab tentang Kristus yang datang untuk kedua kali melalui kehidupan dan pekerjaan Raja Daud. Kalau kita kurang mengetahui Kristus Ansanghong adalah Tuhan yang sudah menggenapi nubuat tentang Raja Daud, kita tidak bisa berkata dan percaya diri dia adalah Tuhan karena dia sudah menggenapi nubuat tentang Raja Daud, kan? Hari ini, mari kita mempelajari tentang hal ini. Pertama, mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Kitab yang disebutkan di sini adalah Alkitab, bukan? Tidak seorang pun dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Artinya, tidak seorang pun bisa menafsirkan Alkitab yang dimaterai. Dengan kata lain, tidak seorang pun layak untuk membuka atau melihat dalam Alkitab ini, bukan? Karena situasi itu, Rasul Yohanes sangat sedih dan menangis dengan keras. Ayat 4 kita baca. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Singa dari suku Yehuda, yaitu siapa? Tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Tidak seorang pun bisa membuka atau melihat isi gulungan kitab itu selain daripada tunas Daud. Jika begitu, semua manusia harus menaruh harapan ke mereka kepada siapa? Apakah kita harus bersandar pada orang yang baca Alkitab 1000 atau 10.000 kali? Ataukah bersandar pada profesor-profesor teologi atau pendeta-pendeta yang terkenal? Tidak seorang pun bisa menafsirkan semua firman dari Alkitab dan menyampaikannya kepada kita. Tetapi hanya ada satu yang bisa kita andalkan dan kepadanya kita bisa menaruh harapan kita. Dia adalah tunas Daud. Tidak ada orang lain selain dari dia. Jika begitu, kita harus bersandar kepada siapa untuk kita diselamatkan? Kita harus bersandar kepada tunas Daud. Pertama, mari kita cari tahu siapakah tunas Daud itu melalui Wahyu pasal 22, supaya kita bisa menerima Daud yang datang pada akhir zaman ini.
Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah apa? Yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Siapakah tunas Daud menurut firman ini? Dia adalah Yesus. Kalau begitu, adakah orang yang bisa membuka atau menafsirkan Alkitab ini selain daripada Yesus? Tidak ada. Meskipun seorang dokter terkenal sudah menyelidiki Alkitab, dia tidak bisa menafsirkan Alkitab sebagai ganti Tuhan. Hanya Kristus, tunas Daud, dialah yang bisa membuka Alkitab yang termeterai dan menafsirkannya. Sejauh ini, manusia hidup di bawah kegelapan rohani tanpa mengetahui apakah ibadah Minggu dan Natal itu kehendak Tuhan atau tidak, dan apakah penyembahan salib itu kehendak Tuhan atau tidak. Namun, dituliskan bahwa tunas Daud akan datang dan membuka semuanya. Saat Yohanes menerima penglihatan tersebut, Yesus telah datang dan naik ke sorga. Maka tunas Daud yang akan membuka Alkitab yang termeterai adalah Kristus yang datang untuk kedua kali. Sekarang, mari kita lihat nubuat apakah yang sudah ditinggalkan para nabi di dalam Alkitab tentang Kristus yang datang kedua kali. Hosea pasal 3 ayat 4 kita baca. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan siapa? Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Daud hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dia hidup sebagai seorang raja di Israel dan meninggal dunia kira-kira 3000 tahun yang lalu, bukan? Namun kepada Daud pada hari-hari yang terakhir. Daud tersebut bukan Daud jasmani, melainkan Daud rohani, yaitu Yesus yang datang kedua kali yang tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Alkitab berkata, mereka akan datang dengan gemetar kepada Yesus yang datang kedua kali dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Kita harus mempunyai pengetahuan dasar tentang Daud agar kita mengerti bagaimana Kristus akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya. Mari kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Daud menjadi raja ketika berumur 30 tahun, dan berapa lama dia memerintah? Dia memerintah selama 40 tahun. Sebagian dari kehidupan Daud ini penting sekali dalam mencari nubuat-nubuat yang berhubungan dengan Yesus yang datang dalam nama Daud pada hari-hari yang terakhir. Mari kita mengetahui tentang Yesus yang datang untuk pertama kali dan untuk kedua kali melalui kehidupan Daud. Mari kita baca Lukas pasal 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, Yesus sudah mulai pekerjaannya dan memberitakan Injil sesudah dibaptis. Berapakah umurnya waktu itu? Ia berumur kira-kira 30 tahun. Menurut 2 Samuel pasal 5, berapa umur Daud ketika dia menjadi raja? Daud berumur 30 tahun menjadi raja. Yesus bisa dibaptis pada waktu dia berumur 20 tahun atau berumur 10 tahun. Dia bisa dibaptis pada umur berapapun. Tetapi dia sudah dibaptis pada waktu umurnya 30 tahun. Melalui ini, kita bisa memahami suatu hal yang penting bahwa Yesus Kristus sudah datang ke bumi dalam nama Daud.
Baptisan melambangkan pengurapan rohani. Pada zaman Perjanjian Lama, seorang harus diurapi dengan minyak untuk menjadi raja, bukan? Yesus sudah diurapi dengan minyak secara rohani saat dia dibaptis pada waktu umurnya 30 tahun. Jika begitu, dia harus memerintah kerajaan Injil selama 40 tahun agar dia menggenapi nubuat tentang pemerintahan Daud. Namun dia tidak memerintah selama 40 tahun. Berapa lama dia memerintah kerajaan Injil? Di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 ada tertulis, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah berapa tahun aku datang? Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Pohon ara di dalam perumpamaan ini melambangkan negara Israel. Menyamakan bangsa Israel dengan buah ara, Yesus membuat kita mengetahui bahwa dia memberitakan Injil selama 3 tahun. Daud sudah menjadi raja pada waktu dia berumur 30 tahun dan Yesus sudah dibaptis pada dia berumur 30 tahun. Daud sudah memerintah kerajaannya selama 40 tahun, tetapi Yesus Kristus yang dilambangkan dengan Daud memerintah kerajaan Injil selama 3 tahun. Kenapa? Ada rahasia yang sangat penting yang terkandung dalam hal ini. Sekarang mari kita pelajari nubuat tentang 37 tahun waktu Kristus datang sebagai manusia. Lukas pasal 12 ayat 49 kita baca. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api melambangkan Injil. Aku datang untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala, aku harus menerima baptisan. Baptisan adalah suatu acara yang bisa kita terima selama kita di dalam tubuh, bukan? Yesus yang sudah dibaptis berkata bahwa dia harus menerima baptisan. Mari kita baca pasal 3 sekali lagi. Ayat 21 kita baca. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Di dalam Lukas pasal 3 ditunjukkan kepada kita, Yesus sedang dibaptis pada waktu umurnya 30 tahun dan memulai pekerjaannya. Mari kita kembali ke Lukas pasal 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Yesus sudah dibaptis, tetapi dia berkata bahwa dia akan menerima baptisan sekali lagi. Mengapa dia harus dibaptis lagi? 40 tahun pemerintahan Daud merupakan nubuat tentang 40 tahun pekerjaan Yesus, namun dia mengerjakannya selama 3 tahun. Jadi dia harus mengerjakannya lagi selama 37 tahun. Untuk melaksanakannya, apa yang harus dilakukannya? Dia harus datang sebagai manusia dan dibaptis sekali lagi dan memerintah kerajaan Injil selama 37 tahun. Saat itu, nubuat tentang pemerintahan Daud bisa digenapinya, bukan? Menurut rancangan Tuhan akan keselamatan bagi kita, Yesus harus datang sekali lagi. Itulah sebabnya sudah ada nubuat di dalam Alkitab tentang waktunya Yesus datang sekali lagi. Kapan dia akan datang dan menerima baptisan seperti yang dikatakannya? Dia harus menerima baptisan berarti dia datang dengan bentuk roh. Baptisan bisa dilakukan untuk seorang manusia yang masih di dalam tubuh. Mari kita cari tahu kapan dia akan datang sekali lagi. Matius pasal 24 ayat 3 kita baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Demikianlah pertanyaan murid-murid itu kepada Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus tentang tanda kedatangannya untuk kedua kali dan tanda kesudahan dunia. Yesus menjelaskan kedatangannya di dalam ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas,
Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kapankah kedatanganmu? Apakah engkau akan datang 10 tahun kemudian atau 50 tahun kemudian? Mereka sangat ingin tahu kapan kedatangannya. Yesus mengatakan perumpamaan tentang pohon ara dan berkata bahwa itulah tanda kedatangannya dan juga tanda kesudahan dunia. Katanya ia sudah di ambang pintu, artinya ia sudah dekat untuk diterima ketika pintu dibuka. Jika begitu, apa maksudnya itu dan kapankah itu akan terjadi? Tuhan kita yang sesungguhnya berkata bahwa Dia akan datang saat ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas. Jika kita mengerti perumpamaan ini dengan baik, kita tidak akan tertipu oleh kata-kata di sini ada Kristus atau di sana ada Kristus. Tetapi kita akan menerima Kristus yang sebenarnya, bukan? Untuk itu, kita perlu mempelajari pohon ara. Di dalam Alkitab, pohon ara melambangkan negara Israel atau bangsa Israel. Seperti yang Anda ketahui, Yerusalem, ibu kota Israel, pernah dikepung oleh Jenderal Roma Vespasianus pada tahun 68. Yesus pernah mengutuk sebuah pohon ara di pinggir jalan untuk memberitahukan murid-muridnya tentang kehancuran Israel, bukan? Dia berkata kepada pohon ara itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Keesokan harinya, murid-muridnya menemukan pohon ara itu sudah kering dan mati. Mengapa hal ini tertulis di dalam 4 Injil dari Alkitab? Orang-orang yang belum mengerti alasan Yesus untuk mengutuk pohon ara itu bisa bertanya, Alkitab berkata bahwa waktu itu bukan musim buah ara, namun mengapa Yesus mengutuk pohon itu karena tidak ada buahnya? Sebenarnya, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya masa depan Israel melalui pohon ara itu. Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya tentang Yerusalem akan diserang oleh kerajaan lain. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, janganlah ragu-ragu, tetapi cepat-cepatlah keluar dari kota itu. Jenderal Vespasianus memimpin tentara Roma untuk mengepung Yerusalem. Sementara itu, Kaisar Nero membakar Roma. Ketika orang-orang Roma tahu bahwa Nero sudah membakar kota itu, mereka bangkit untuk memberontak dan menyingkirkannya. Akhirnya, Kaisar Nero bunuh diri. Sesudah Kaisar Nero meninggal, Jenderal Vespasianus buru-buru kembali ke Roma bersama dengan tentaranya yang sedang mengepung Yerusalem untuk menyelesaikan kerusuhan di sana. Jenderal tersebut menyelesaikan kerusuhan di Roma dan menjadi kaisar. Pada tahun 70, dia mengutus Jenderal Titus, anaknya, di Yerusalem untuk menaklukkannya. Mereka yang memperhatikan nubuat Yesus menyadari bahwa waktunya untuk keluar dari kota itu saat tentara Roma kembali ke negaranya. Maka mereka semua melarikan diri ke sebuah kota jauh yang bernama Pella dan tidak seorang pun terbunuh. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tinggal di kota itu berpikir, meskipun Roma negara kuat, mereka tidak bisa mengalahkan tentara Israel dan mundur ke negaranya. Lalu mereka tetap tinggal di kota Yerusalem dan hanya orang-orang yang percaya pada nubuat Yesus melarikan diri ke kota Pella. Pada April tahun 70, tentara Roma datang mengepung kota Yerusalem. Tentara itu menutup semua jalan masuk ke Yerusalem, maka orang-orang di dalam kota itu menjadi panik dan kacau balau karena bahan-bahan pokok tidak bisa dimasukkan ke dalamnya. Pada akhirnya 1,1 juta orang terbunuh dan hampir 97.000 orang tertawan ke Roma. Negara Israel dihapuskan dari sejarah. Yesus telah menubuatkan kehancuran Israel melalui pohon ara. Dia sudah berkata kepada kita bahwa kita harus mengetahui ketika pohon ara yang sudah kering itu mulai bertunas, sudah dekat kedatangan anak manusia.
Yesus sudah menubuatkan Israel yang akan kehilangan kedaulatannya sebagai pohon ara yang kering itu. Dan Dia berkata tentang Israel yang akan mencari kembali kedaulatannya. Apabila ranting-ranting pohon ara yang sudah kering melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa Anak Manusia sudah di ambang pintu. Semua orang mengetahui sejarah Israel dengan baik. Israel kehilangan kedaulatannya pada tahun 70 dan mengembara di seluruh dunia sebagai pengembara tanpa negaranya selama hampir 1900 tahun. Selain itu, tidakkah hampir semua orang tahu bahwa sekitar 6 juta orang Yahudi sudah dibantai oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua? Namun negara Israel itu mencari kembali kedaulatannya pada tanggal 14 bulan Mei tahun 1948. Tanah Israel yang pernah ditangani oleh negara-negara lain lebih dari 1000 tahun lamanya kembali kepada tangan orang Israel. Itu tidak mungkin terjadi jika itu tidak dinubuatkan. Misalnya Korea dulu ada seorang raja bernama Gwanggaeto, dia sudah memerintah Manchuria yang sekarang provinsi Cina. Kalau pemerintah Korea menuntut pemerintah Cina mengembalikan tanah itu, tidak bisa. Apa yang tidak dinubuatkan tidak bisa terjadi. Siapakah yang akan datang saat Israel dipulihkan kembali? Yesus yang datang kedua kali, yaitu Raja Daud, datang pada waktu itu. Karena itu, ketika Israel mencari kembali kedaulatannya, Kristus akan datang untuk kedua kalinya, dibaptis dan membuka pintu penginjilan. Yesus sudah berkata, ketika ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, itulah tanda aku datang sekali lagi dan memulai pekerjaan Injil. Di dalam Wahyu pasal 3, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Pintu terbuka pada tahun 1948 ketika ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas. Pada tahun itu, Raja Daud rohani harus datang untuk kedua kalinya. Meskipun setiap orang berkata bahwa mereka adalah Raja Daud, mereka bukanlah dia. Daud harus mempunyai suatu tanda yang melaluinya kita bisa mengenalnya, bukan? Saudara-saudari, kita tidak memberitakan bahwa Bapak Ansanghong adalah Tuhan tanpa kesaksian apapun. Seharusnya ada kesaksian-kesaksian dari para nabi di dalam Alkitab, bukan? Jadi pekerjaan Injil hanya selama 3 tahun waktu kedatangannya pertama kali, dia harus memenuhi 37 tahun tersisa pada waktu kedatangannya kedua kali. Tahun 1948 ditambah 37 tahun sama dengan tahun berapa? Itu tahun 1985, bukan? Apa yang sudah terjadi pada tahun 1985? Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir? Tuhan sendiri datang ke bumi ini dan menyatakan hukum di Sion. Dan apa yang akan terjadi? Mari kita baca ayat 6. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan panggal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah siapa? Siapakah raja di atas Sion? Raja di atas segala raja, Tuan atas segala tuan? Dia adalah Tuhan kita. Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 ada tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Di Mika tertulis bahwa Tuhan yang adalah penasehat itu binasa. Perkara itu akan terjadi di mana? Itu akan terjadi di Sion.
Pada tahun 1918, Yesus datang sekali lagi. Pada tahun 1948, ketika dia berumur 30 tahun, dia dibaptis menurut nubuat, dan dia menggenapi nubuat, yaitu 37 tahun pemerintahan Daud, dan naik ke sorga pada tahun 1985. Tidakkah raja di tengah-tengahmu, atau binasakah penasehatmu? 4 tahun sebelum Bapak naik ke sorga, dia meninggalkan suatu artikel dan itu dimuatkan di dalam majalah agama mingguan. Bapak sudah berkata, Yesus yang datang kedua kali harus meninggal dunia setelah memberitakan Injil 37 tahun lamanya menurut pemerintahan Daud. Kita harus mempelajari nubuat luar biasa ini tentang Bapa. Tidak setiap orang yang dibaptis pada tahun 1948 bisa menjadi Daud rohani. Ada tanda dan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Daud. Tuhan telah mempercayakan perjanjian kekal kepada Daud. Jadi, tidak seorang pun bisa membawa perjanjian kekal ini kepada kita kecuali Daud. Perjanjian kekal ini adalah perjanjian baru seperti yang kita ketahui, bukan? Karena Yesus sudah memerintah kerajaan Injil dengan perjanjian baru selama 3 tahun pada waktu kedatangan yang pertama kali, dia harus memerintah kerajaan Injil dengan perjanjian baru selama 37 tahun juga. Kristus Angsang-hong adalah satu-satunya dia yang sudah menyelesaikan pekerjaan Injil selama 37 tahun sejak tahun 1948 hingga tahun 1985, kemudian naik ke sorga. Siapakah yang sudah memberitakan perjanjian baru dan membawanya ke bumi ini? Siapakah sudah memulihkan hari Sabat, hari Paskah, dan semua ketujuh hari raya dalam 3 bagian dalam perjanjian baru bagi semua orang pada zaman ini? Dialah Kristus Angsang-hong, Bapa Sorgawi kita. Sekarang, banyak Kristus palsu dan nabi palsu bangkit dan berkata bahwa mereka adalah dia yang sudah dinubuatkan Alkitab meskipun mereka melakukan di tempat yang tidak ada kebenaran perjanjian baru. Walaupun mereka mengatakannya untuk ratusan kali, mereka tidak mungkin menjadi Yesus yang datang untuk kedua kali. Karena mereka bukan Kristus yang datang untuk kedua kali, mereka tidak merayakan Paskah dan hari Sabat. Padahal mereka merayakan ibadah Minggu dan Natal meskipun mereka berkata bahwa mereka Kristus yang datang kedua kali. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 37. Kitab Yeskiel ditulis kira-kira 400 tahun setelah Raja Daud jasmani meninggal. Ayat 4 kita baca. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ditulis bahwa domba-domba yang dipimpin oleh Daud akan hidup menurut peraturan dan ketetapan Tuhan. Jika begitu, sebelum Daud muncul, apakah domba-domba itu menuruti peraturan dan ketetapan Tuhan atau tidak? Hanya setelah Daud muncul, mereka akhirnya dapat mulai mematuhi hukum-hukum Tuhan dan menaati ketetapan-ketetapannya. Sudah dituliskan juga bahwa hanya Daud bisa membuka gulungan kitab itu. Di dalam Yeskiel pasal 37, kita bisa memahami bahwa umat Tuhan akan melakukan peraturan dan ketetapan Tuhan setelah Daud datang, bukan sebelumnya. Ayat 25 kita baca, mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kalau Bapa tidak datang ke bumi ini dan mengajarkan semua peraturan dan ketetapan perjanjian barunya, kita semua tidak bisa mengetahui hari Sabat, hari Paskah, dan hari-hari raya lain, dan tidak bisa mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, bukan? Oleh karena itu, menurut Mika pasal 4, siapakah yang mengajarkan semua itu kepada kita? Pada hari-hari yang terakhir, Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Jika Tuhan tidak mengajarkannya, kita tidak bisa mengetahui semua itu. Karena Alkitab meter-meterai, semua orang hanya menangis seperti Rasul Yohanes. Tidak ada seorang pun di sorga, di bumi, dan di bawah bumi yang dapat membuka materi Alkitab. Tetapi Bapa Sorgawi kita, Kristus Angsang-hong,
sudah datang ke bumi, membuka jalan-jalannya, dan menyadarkan kita perjanjian baru supaya kita kembali ke kerajaan sorga. Bapa sudah datang saat Korea mengalami kemiskinan yang parah. Dia sudah lahir di bumi saat Korea dijajah oleh Jepang selama Perang Dunia Pertama masih berlanjut. Perang Korea timbul pada tanggal 25 Juli 1950, tidak lama sesudah dia dibaptis. Akibat dari perang yang berlangsung selama 3 tahun itu, Korea menjadi negara terlemah secara ekonomi di dunia. Sejak itu sekitar 70 tahun telah berlalu. Sekarang negara yang termiskin itu menjadi salah satu dari 10 negara dengan kekuatan ekonomi teratas di dunia. Seluruh dunia sedang terkaget melihatnya. Bapa sudah datang pada masa kesulitan dan memimpin gereja dengan menanggung banyak penderitaan. Bapa kita sudah datang sesuai nubuat dan dia sudah naik ke surga sesuai nubuat. Dia masih memimpin pekerjaan Injil ini bersama dengan Ibu Surgawi yang ada di tengah-tengah kita. Mari kita megahkan Bapa kita. Mari kita baca Yesaya pasal 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Yesus telah datang ke bumi ini dan bangkit di antara orang-orang mati dalam 3 hari. Saat dia naik ke sorga pada hari ke-40 sejak dia bangkit, dia memberi pesan kepada murid-muridnya, beritakanlah Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka mereka sangat rajin memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi orang-orang di sekitar Yesus berkata, bukankah dia anak tukang kayu? Bagaimana seorang manusia bisa menyamakan diri dengan Tuhan? Setiap kali murid-murid itu memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, orang-orang menghujat dan mengganggu mereka. Bagaimana dengan kita pada zaman Roh Kudus ini? Itu sama juga bagi kita. Karena Yesus yang sudah datang pada zaman anak adalah Kristus Ansanghung yang datang pada zaman Roh Kudus, situasi yang sama itu terjadi sekarang. Itulah sebabnya hujatan dan gangguan selalu ada di depan kita. Meskipun begitu, Tuhan sudah berkata, hujatan dan gangguan itu hanya peranaan yang harus dilakukan mereka. Kita tidak perlu menyimpan hal itu, dan iman kita tidak boleh menjadi dingin oleh karena itu. Apa yang dikatakan ayat 8? Sebab mengatakan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan mengatakan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba, tetapi keselamatan daripada aku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, kekenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan, terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang merembukan Rahab yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan bagaimana? Akan menjauh. Kita adalah orang yang sudah dinubuatkan Alkitab. Saat Bapa di bumi, saya masih orang muda. Saya pernah bertanya kepadanya, Bapa, apa yang harus kami orang-orang muda lakukan untuk menggembirakanmu? Jika kami harus memilih satu hal di antara banyak, apa yang paling engkau inginkan untuk orang muda miliki? Lalu Bapa berkata kepada saya, punyalah iman. Dia berkata, punyalah iman. Ketika saya memikirkan perkataannya itu, saya mengingat Alkitab berkata bahwa iman rasul-rasul tidak bisa menjadi sempurna tanpa kita, walaupun mereka memiliki iman yang tidak layak diterima dunia 2000 tahun yang lalu. Pada zaman Roh Kudus, Tuhan mau iman kita melebihi iman umatnya pada zaman Bapa dan zaman Anak. Rasul-rasul bisa mengetahui zaman akhir ini hanya melalui nubuat. Mereka tidak pernah melihatnya dengan mata mereka. Mereka tidak pernah melihat ranting-ranting pohon ara itu melembut dan mulai bertunas, tetapi kita sedang hidup di zaman ketika itu sudah digenapi, bukan? Tuhan sudah menunjukkan kepada mereka mempelai anak domba hanya melalui Yerusalem di dalam penglihatan. Namun bagaimana kita? Kita sedang melihat dia dengan mata kepala kita, bukan? Kita menerima berkat dari ibu dan mendengar doa ibu. Yohanes dan nenek moyang iman kita pasti iri pada kita, bukan?
Namun kelihatannya kita kurang memahami betapa besarnya berkat yang kita terima itu. Kita adalah anak-anak Raja Daud, anak-anak Tuhan yang sudah dinubuatkan Alkitab. Di dunia, emas dianggap sebagai batu permata yang paling berharga, bukan? Orang-orang mengatakan bahwa harta paling berharga kedua adalah garam, dan yang sisa adalah sekarang. Ada yang berkata, aku akan bekerja dengan rajin dari besok. Aku tidak berbuat banyak karena virus corona, maka aku melakukannya lebih baik tahun depan. Orang yang berpikir seperti ini kehilangan harta yang disebut sekarang. Saya berharap Anda semua bisa memberitakan Bapa dan memegahkan Ibu dengan sepuas hatimu dan menjadi anak-anak yang setia di Sion, karena mereka telah memberi kita harta berharga yang disebut sekarang. Semoga karena Tuhan menyertai kita, saya menutup khotbah. Terima kasih.